Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang menjadi kekuatan, sumber penghiburan, dan hikmat bagi kita untuk dapat melakukan banyak hal yang baik yang berkenan kepada Bapa. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang maha baik yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan di pagi hari yang baik, di pagi hari yang penuh berkat. Kami bersyukur atas hidup kami. Sebagaimana hari-hari yang telah kami lewati, hari ini pun Engkau pasti memberkati. Apapun yang kami kerjakan, mampukanlah kami melakukannya takut akan Tuhan. Dan biarlah dari setiap pekerjaan kami boleh berhasil dan berbuah, sehingga kami menikmati buah baik dari setiap pekerjaan kami. Dan kami mau belajar dari firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami. Mampukan kami untuk mengerti firman-Mu dengan baik, ya Tuhan, supaya kami dapat melakukan hal-hal yang menyenangkan hati-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yang ditetapkan menurut Almanak HKBP, Jumat 13 September 2024, tertulis dalam kitab Mazmur 119 ayat 35. Dalam bahasa Batak, Psalmen 110 sia ayat 35. Sai parnonohon matuau dalam balubung ni akato onami. Ailomodo rohaku disi. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu, sebab aku menyukainya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, semua kita ingin bahagia bukan? Ya, semua orang ingin bahagia, dan banyak cara yang dilakukan untuk membuat hati bahagia. Banyak orang yang menghalalkan segala cara untuk memberikan kebahagiaan pada dirinya. Orang bisa berbahagia ketika dia bisa beli pakaian baru, beli mobil baru, beli rumah baru. Orang bisa bahagia ketika dia dapat jodoh, punya anak, atau dia bahagia ketika naik pangkat. Banyak orang bahagia juga ketika dia mendapatkan banyak sekali berkat. Ya, itulah ukuran bahagia menurut manusia. Bahagia yang didapatkan dari dunia, bahagia yang dikejar, yang dicari semua orang. Saudara, berulang-ulang kita mendengar firman Tuhan, dan bahkan kita sering merenungkan bahwasanya kebahagiaan yang datang dari dunia, kebahagiaan yang kita dapatkan dari usaha, itu semua hanya sementara. Kita katakanlah ketika kita punya rumah, kita bahagia telah mendapatkan rumah. Satu waktu kita bisa berubah, kita bisa tidak bahagia lagi ketika pengisi rumah itu tidak sehati, tidak sejalan, selalu terjadi percekcokan. Maka rumah yang tadinya membuat kita bahagia bahkan bisa menjadi seperti neraka. Banyak orang yang bahagia ketika bisa pergi ke suatu tempat, jalan-jalan dan lain sebagainya. Mungkin ketika sampai di sana kita bahagia, tetapi ketika kita kembali ke rumah, kembali melakukan rutinitas kita, maka kebahagiaan itu segera sirna. Saudara yang dikasihi Tuhan, segala kebahagiaan yang kita dapatkan dari dunia ini, yang kita dapatkan ketika kita masih di dunia ini, pasti itu adalah sementara. Apakah itu tidak perlu? Perlu. Kita memang perlu bahagia. Kita perlu menikmati hidup selagi kita masih di dunia. Tetapi ingatlah, marilah kita mendapatkan kebahagiaan itu, dan kita menikmati kehidupan ini, tentu di dalam cinta kasih Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata orang yang berbahagia adalah orang yang hidupnya tidak bercela, orang yang hidupnya selalu menurut perintah atau Taurat Tuhan.
Mengapa kita berbahagia menurut firman Tuhan? Tentu di dalam firman Tuhan kita bisa mendapatkan kebahagiaan-kebahagiaan yang kita butuhkan di dunia ini. Dan itu semua membuat kita semakin mencintai Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Mazmur 119 ayat 105 berkata, "Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Firman Tuhanlah penuntun hidup kita. Firman Tuhanlah yang membawa kita mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Saudara-saudara, bahagia itu sangat penting. Karena bahagia itu membuat kita kuat, membuat kita penuh semangat di dalam menjalani kehidupan. Tapi hendaklah kita untuk mendapatkan kebahagiaan itu terus mencarinya hanya di dalam Tuhan. Dalam firman Tuhanlah kita mampu hidup bahagia, bahagia yang sesungguhnya. Karena firman Tuhanlah yang mengajar kita untuk terhindar dari dosa. Firman Tuhanlah yang menguatkan kita untuk bisa melewati berbagai-bagai masalah. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini, Mazmur 119 ayat 35 ini menyadarkan kita bahwasanya firman Tuhan itulah penuntun hidup kita. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Apakah kita sudah menyukai perintah Tuhan yang ada di dalam firman-Nya? Atau kita menganggap itu suatu beban? Sesuatu yang menyulitkan? Hari ini kita belajar dari pemazmur untuk tidak mengandalkan apapun di luar dari Tuhan. Biarlah kita mengandalkan Tuhan senantiasa di dalam kehidupan kita. Dan biarlah firman-Nya selalu yang mengiringi kehidupan kita. Firman Tuhan menjadi pemandu perjalanan hidup kita. Saudara-saudara, teruslah merenungkan firman Tuhan. Carilah Tuhan di dalam firman-Nya. Dan biarlah rencana Tuhan terjadi atas hidup kita. Dan kita dimampukan menikmati kehidupan ini dengan bahagia. Kiranya Tuhan menolong dan menguatkan kita senantiasa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang mengajar kami untuk hidup menurut perintah-Mu. Melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sering hanya menjadi pendengar yang baik. Tetapi kami sering gagal menjadi pelaku firman yang setia. Karena sikap dan tindakan kami di dalam kehidupan ini sering dipengaruhi oleh keadaan kami. Tuhan, kami sering berpegang kepada perintah-Mu ketika kami mendapatkan sesuatu yang kami harapkan. Kami sering berbahagia karena pencapaian-pencapaian kami boleh kami dapatkan di tengah-tengah dunia. Hari ini pesan firman Tuhan sungguh-sungguh mengingatkan kami bahwasanya orang yang berbahagia adalah orang yang hidup menurut perintah, menurut Taurat, menurut firman Tuhan. Mampukan kami Bapa untuk menikmati kehidupan kami di dalam firman yang setiap hari kami renungkan di dalam kehidupan. Sehingga apapun yang menjadi pergumulan kami, apapun masalah-masalah yang datang di dalam kehidupan ini, tidak membuat kami kecewa lagi dan tidak membuat kami kekurangan sukacita. Tuhan, biarlah hidup kami di dalam kasih-Mu agar kami selalu berbahagia. Mampukanlah kami Bapa untuk terus bersyukur dan menikmati kehidupan kami di dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati saudara-saudara kami yang sedang bergumul, yang sedang berjuang, yang sedang berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik dalam hidupnya. Engkaulah yang mencukupkan mereka. Engkau yang memberi kekuatan, yang memberi penghiburan bagi mereka yang berduka. Engkau jugalah ya Bapa yang menyembuhkan saudara-saudara kami yang sedang sakit. Biarlah sakit penyakit yang terjadi atas hidup mereka tetap membuat mereka teguh berpengharapan kepadamu. Janganlah biarkan itu melemahkan hatinya, menggoyahkan imannya. Tetapi biarlah mereka tetap percaya Engkau Bapa yang baik, yang setia, kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami puji sembah Engkau hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian.
Amin.